Selamat datang. Di bahasan kali ini, kita bakal bongkar aturan-aturan fundamental yang mengatur semua gerakan, dari yang kelihatannya sepele sampai yang super rumit. Percaya deh, setelah ini, cara Anda melihat dunia di sekitar kita bakal beda banget. Kita semua pasti pernah lihat ini kan? Aksi sulap di mana taplak meja ditarik dengan cepat. Dan di sisi lain, ada kekuatan dahsyat yang mendorong sebuah pesawat jet menembus angkasa. Nah, percaya atau enggak, dua hal yang kelihatannya jauh banget ini diatur oleh prinsip fisika yang sama persis. Nah, ini dia pertanyaan besar kita. Yuk kita bareng-bareng selami aturan-aturan yang sebenarnya membentuk realitas kita sehari-hari. Oke, sebelum kita bisa ngerti aturannya, kita harus sepakat dulu soal bahasanya. Kita perlu cara yang pas buat mendeskripsikan gerakan itu sendiri. Anggap aja ini dasar-dasarnya. Sering banget kan kita pakai kata kelajuan sama kecepatan buat hal yang sama. Padahal dalam fisika bedanya itu penting banget. Kelajuan itu cuma soal seberapa cepat Anda bergerak. Tapi kecepatan itu adalah seberapa cepat kali dan ke arah mana. Coba bayangin pesawat yang muter-muter. Kelajuannya mungkin konstan, tapi karena arahnya ganti terus, ya kecepatannya juga ikutan berubah terus. Oke, lanjut ya. Sekarang kita ngomongin percepatan. Ini bukan cuma soal ngebut loh. Tiap kali Anda belok, ngerem, atau bahkan ngegas, itu semua namanya percepatan. Kenapa? Soalnya kecepatan Anda, ingat ya, kelajuan kali arah, itu lagi berubah. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh nyata deh. Jet tempur F-15 yang lagi ngebut dengan afterburner penuh, itu kecepatannya nambah hampir 18 meter per detik. Setiap detiknya. Itu kenceng banget. Tapi gimana rasanya buat si pilot? Nah, ini dia jawabannya. Percepatan segitu tuh setara dengan 1,82 J. Artinya, si pilot ngerasain tekangan hampir 2 kali lipat dari talikan gravitasi normal bumi. Nah, ini nih cara kita ngehubungin angka-angka fisika yang rumit ke pengalaman yang bisa kita rasain. Sekarang kita masuk ke jantungnya pembahasan. Sir Isaac Newton ngasih kita 3 hukum yang jadi fondasi buat ngerti semua tentang gaya dan gerak. Ini yang kita kenal sebagai hukum inersia atau hukum kelembaman. Ingat kan trik taplak meja yang tadi? Piring-piring itu karena inersianya pengennya diem aja di tempat, sementara taplaknya ditarik dari bawah. Nah itu dia hukum pertama Newton lagi beraksi. Nah hukum kedua ini, wah ini benar-benar pengubah permainan. Walaupun kedengarannya agak ribet, intinya hukum ini ngasih kita rumus sakti F sama dengan M kali A. Gaya sama dengan massa dikali percepatan. Gampangnya gini, buat ngedorong benda yang lebih berat atau bikin benda melaju lebih kencang, ya Anda butuh gaya yang lebih gede. Dan rumus ini benar-benar sakti loh. Cuma dengan tahu berapa banyak udara yang lewat dan seberapa cepat perubahannya, kita bisa hitung dengan presisi daya dorong mesin jet. Keren kan? Beginilah cara prinsip fisika bikin kita bisa merancang kekuatan yang luar biasa. Hukum yang ketiga dan terakhir ini, wah ini ada di mana-mana di sekitar kita. Baling-baling pesawat ngedorong udara ke belakang, itu aksinya. Dan udara ngedorong baling-balingnya ke depan, itu reaksinya. Sama kayak mesin jet. Dia nembakin gas panas ke belakang, dan sebagai reaksinya, mesin sama pesawatnya kedorong ke depan. Simple, elegan, dan berlaku universal. Oke, gerak lurus udah lumayan kebayang ya. Tapi gimana kalau gerakannya belok atau muter? Nah, ini butuh gaya yang sedikit beda. Coba bayangin Anda lagi muter-muterin pemberat pakai tali. Si pemberat ini karena inersianya maunya kan terbang lurus aja. Tapi talinya nahan, narik dia terus ke arah tengah, ke tangan Anda. Nah, tarikan ke dalam inilah yang namanya gaya sentripetal. Tanpa gaya ini nggak bakal ada yang namanya gerak melingkar. Dan jangan salah, gaya ini bisa jadi gede banget loh. Pemberat kecil yang kita putar cepat banget itu bisa ngasilin gaya yang setara dengan berat lebih dari 11.000 kg. Luar biasa kan? Kalau kita ubah ke satuan G, itu setara 2.588 G. Ini bukan lagi angka di buku pelajaran. Ujung bilah kipas di mesin turbofan modern itu ngalamin tekanan G yang segede ini. Persis karena alasan yang sama. Makanya materialnya harus dibuat kuat banget. Oke, dari gaya yang super kuat, sekarang kita pindah ke gerakan yang lebih kalem, lebih berirama. Kita ngomongin gerakan yang berulang-ulang, kayak ayunan bandul. Yang bikin bandul ini spesial itu keteraturannya.
Waktu yang dibutuhin buat satu ayunan penuh atau periodenya itu cuma tergantung sama panjang talinya. Bukan berat bebannya loh, tapi panjang talinya. Nah, keteraturan yang bisa diandalkan inilah yang bikin bandul jadi jantungnya jam selama ratusan tahun. Oke, kita sampai di konsep terakhir. Dan yang satu ini dramatis. Kita udah lihat getaran yang teratur, tapi apa yang terjadi kalau getaran itu lepas kendali dan jadi liar? Pertanyaan ini ngebawa kita ke sebuah fenomena yang bisa jadi sangat-sangat kuat, bahkan merusak. Nah, inilah yang namanya resonansi. Gini deh, semua benda itu punya frekuensi getaran alaminya sendiri-sendiri. Kalau Anda bikin getaran di dekatnya dengan frekuensi yang sama persis, energinya itu bisa pindah. Benda kedua tadi jadi ikut bergetar, dan getarannya makin lama makin kenceng. Dan ini bukan cuma teori. Di dunia nyata, akibatnya bisa fatal. Beberapa pesawat dengan mesin piston itu punya rentang RPM tertentu yang dilarang keras dilewati. Kenapa? Soalnya di RPM segitu, frekuensi getaran mesin bisa pas banget sama frekuensi alami baling-balingnya. Kalau udah resonansi, tekanan yang muncul bisa gede banget, sampai-sampai baling-balingnya bisa hancur berkeping-keping di udara. Jadi, dari tarikan taplak meja, putaran bilah turbin, sampai bahaya resonansi, kita udah lihat aturan-aturan tak kasat mata yang mengatur dunia kita. Nah, sekarang pertanyaan saya buat Anda. Pas Anda beraktivitas nanti, hal apa yang bakal Anda lihat dengan cara yang beda sekarang setelah Anda mengerti bahasanya?